Saya ajak kepada Bapak Ibu Mazmur 15. Coba buka Mazmur 15. Kadang saya melihat jemaat sudah tidak mau bawa Alkitab lagi ya. Datang sudah tidak mau karena sudah ada di sini. Ini sebenarnya tidak boleh. Saya kadang lihat jemaat sudah tidak mau bawa Alkitab lagi. Aduh, saya bilang Tuhan, saya didik ini jemaat dari awal, tapi ujungnya bukan jadi baik, ujungnya jadi hancur. Kadang sudah tidak mau bawa lagi pakai HP. Di gereja kita no HP. Ya, semua pakai Alkitab ini. Kadang sudah tidak mau lagi. Ya sudah, kita hanya berdoa. Ketemu batu, baru kita nangis sama Tuhan, baru kita kasih tahu. Ya, mohon maaf, agak keras kalau saya sampaikan, tapi karena saya tahu apa yang terjadi saat-saat ini. Saya baca Mazmur 15 ayat pertama sampai ke-5. Ya, semua sudah dapat? Oke. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Oh, perikopnya aja sudah. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Sambil kita baca ini, kita merenungkan. Ya, Bu Retno bilang, kira-kira saya kalau dipanggil Tuhan pulang, kira-kira saya ada tempat di atas apa tidak? Saudara Andre merenungkan, kira-kira kalau saya dipanggil Tuhan, saya ada tempat enggak di atas apa tidak? Ibu Gembala boleh merenungkan, kira-kira kalau Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kira-kira saya ikut terangkat apa tidak? Karena Tuhan katakan seperti gembala yang memisahkan kambing dan domba. Saya ini kambing atau domba? Jadi perikop saja di sini sudah bilang, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Ya. Mazmur Daud menuliskan, ayatnya yang pertama, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. 5, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan yang tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Di bawah firman Tuhan mengatakan di dalam ayat 5 bagian C, ya, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Maksudnya apa? Siapa yang melakukan semua yang diarahkan, syarat-syarat untuk supaya bisa datang ke rumah Tuhan, dia tidak akan goyah selama-lamanya. Goyah di dunia dan goyah di akhirat. Jemaat tidak usah dulu pusing, Pak, aku lagi sumpek, Pak. Aku lagi stres. Aku lagi kantong tipis. Rumah tanggaku lagi hancur berantakan. Aku lagi begini, aku lagi begini, aku lagi begini. Tidak usah ambil pusing. Tuhan kita itu sanggup melakukan apa yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tadi saudara Ivon mengatakan, Tuhan Yesus sudah mati. Dan hari ketiga dia bangkit. Dan waktu dia bangkit, dia datang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Aku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Aku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Kenapa kita harus takut? Apakah firman Tuhan ini abal-abal saja? Cerita-cerita dongeng? Tidak. Istri saya dulu suka baca dongeng-dongeng. Ya, baca Kopingho, cerita-cerita, tetapi tidak ada artinya. Tetapi firman ini punya kuasa. Dan ini adalah ajaran-ajaran untuk kita. Kalau saya mengatakan di sini, ya, yang
firman Tuhan bilang, yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Saya tiba-tiba diingatkan, ya, ada teman saya, dia pada waktu itu datang dari daerah, dia sekolah di Surabaya, di sekolah Cina. Pada waktu dia sekolah Cina tak ada apa-apa. Sesudah itu diizinkan ketemu dengan seorang pengusaha kaya punya anak. Dan pada waktu itu mereka diizinkan menikah. Waktu menikah, kerjaan ini jadi orang tua support dia uang. Kasih kenal jamin atau tanpau dia di bank. Dia mau ambil uang berapa banyak saja boleh ambil. Dan dia ambil uang itu dia fangli. Fangli itu lepas bunga. Dengan bunga 5%, 6%. Kaya dia. Kaya. Tetapi akhirnya, endingnya, bambung, miskin, mati, tidak ada gunanya. Anak-anaknya semua tidak ada guna. Dan inilah kebenaran. Jadi jangan kita, ya, lakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita harus turut. Dia lepas bunga 5%, 6%, 10%, dia kasih makan. Karena dia kerja ini sudah tidak pakai modal. Papa mertuanya yang berbicara kepada bank, kepala bank. Jadi dia bisa ambil itu uang sepuas-puasnya. Berapa saja dia tekan keluar itu uang. Dan kepala bank itu akhir-akhir ini sudah umur boleh bilang 82. Dia ketemu dengan saya. Loh kamu ya? Kamu ya? Iya, kau ingat enggak saya waktu? Oh iya. Ya memang orang ini hebat, dia bilang. Dia punya papa mertua ini sudah orang kaya. Menjaminkan kepada kami. Supaya kami kasihkan anak mantunya. Tapi ujungnya dia dapat itu rumah begitu besar. Panjang ratusan meter lebar. Dan akhirnya habis semua. Firman Tuhan itu ya dan amin. Maka itu kita hati-hati. Ya dan amin. Nah pagi hari ini. Perikop di sini. Siapakah yang boleh datang kepada Tuhan? Yuk. Merenungkan sejenak yuk. Di depan kita ada tubuh dan darah Yesus. Cuek, sudah mau. Biarkan saja. Babah. Ya. Sekali kelak kita akan pulang loh. Tuhan bilang kalau engkau beribadah kepada Tuhan dengan benar, kata Rasul Paulus kepada Timotius, engkau diberkati di dunia, juga diberkati di atas. Tuhan tidak mau kita ini di dunia ini harus sorok, tidak. Tuhan minta kepada kita di dunia ini dan akhirat. Kalau di dunia saja sudah sorok, akhirnya juga di atas juga sorok. Wah, Tuhan bilang sia-sia saya izinkan kepada kamu ada di dunia ini seperti bangsa Israel. Maka itu pagi hari ini saya tidak berbicara kepada jemaat orang yang di luar. Saya berbicara kepada jemaat yang ada di sini. Kira-kira khusus saya dipanggil pulang. Bolehkah saya ada di dalam kemahmu yang kudus? Bolehkah saya ada di atas gunungmu yang kudus? Bolehkah saya ada di tempat yang engkau sudah siapkan? Tuhan berkata, aku pergi ke atas, aku menyediakan tempat. Dan satu saat aku pulang. Dan tempat itu Tuhan sudah atur. Ini tempat untuk siapa, tempat untuk siapa, tempat untuk siapa. Ya. Coba kita lihat. Kira-kira kita ada tempat di atas dulu apa tidak? Belum tentu loh. Pak, Bapak, saya juga belum tentu. Maka itu saya berusaha agar supaya saya menyampaikan, saya juga berusaha, saya juga jadi berkat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan perikop ini, saya berbicara dengan seorang pengusaha ini. Bapak Ibu kan sudah lihat videonya kan, itu banyak yang lain. Saya kirim pada Pak Daniel, kau lihat ini Pak Daniel, ini cerita ada 4. Ya. Satu saat hari Jumat, saya dengan istri
Terakhir, minggu depan sudah tidak pergi terlalu banyak orang. Kami pergi ke sana berolahraga, renang juga, dan sambil kita pergi. Dan selesai itu kami pergi ke pasar. Ibu Gembala mulai beli sayur-sayur, kebutuhan-kebutuhan. Semua yang nanti dibutuhkan untuk minggu depan ini. Penuh satu mobil, penuh semua. Uang dari mana wes mboh gak tahu. Pokoknya jalan saja. Toh juga bisa. Pada waktu sudah selesai belanja, biasa. Ibu Gembala dia pasti turun di bawah. Di situ ada jual susu sapi. Dan dia bilang, 2 minggu kan kita tidak pergi. Saya mau minum susu sapi supaya sehat. Oh, sebagai suami, istri kepingin sehat, senang. Sekarang Ibu Gembala rambutnya udah dikeritingkan oleh saudara Kesia. Cantik ya juga istri saya ya. Kelihatan, cuma kalau dia tambah gemuk lagi, tambah cantik lagi. Kembali seperti dulu. Aku seperti yang dulu. Ya, kembali. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, sudah selesai kita turun ke tempat jual susu. Saya duduk. Tiba-tiba Bapak Ibu kan lihat orang itu. Ya, dia tiba-tiba dia datang sama saya. Pertama yang turun itu supirnya. Saya melihat supirnya, saya tegur sama supirnya. Sombongnya supir. Pak, dari mana Pak? Bosnya yang kaya, supirnya sombong. Gitu loh. Bosnya yang kaya, sopirnya sombong. Saya omong, jadi anggap. Sambil ambil rokok, pus. Ya saya diam saja. Mau diapakan lagi? Tiba-tiba bosnya turun. Pakai celana pendek dengan sepatu. Pada waktu dia turun, dia datang sama saya, kok dari mana? Saya tegur supirnya sombong. Tidak anggap. Tapi bosnya turun, tanya sama saya, dari mana? Singkat cerita saya berbicara dari Surabaya, dan dia mulai ceritakan semua. Saya punya kapal sekian banyak, saya punya tanah, saya punya ini, saya punya rumah walet, ada beberapa panen, tontonan dan lain-lain. Ya boleh kau ngomong, gendeng ini saya bilang. Ya kan? Saya punya tanah di daerah NTT. Loh di mana? Loh kok di tempat saya? Dia tahu semua, puluhan hektar dia punya di pinggir laut dan lain-lain. Saya tanya sama dia, kamu anak berapa? Ya, istri sehat masih ada semua. Saya tidak punya anak. Saya tidak punya istri, tidak menikah. Loh, kesempatan ini. Bukan kesempatan supaya saya dapat ini, tidak. Kesempatanlah ini untuk saya menginjil kepada dia. Dan pada waktu itu mau pulang, dia antar sama saya. Baik, orang ini baik. Saya bilang, mau saya doa sama kamu. Mau saya doa sama kamu. Mau, dia bilang. Saya pegang dia, saya peluk dia, saya doakan dia. Selesai saya doakan dia. Dia nangis. Dia lihat sama saya. Saya bilang, katanya kamu punya harta sekian banyak. Kamu tidak punya istri, tidak punya anak. Tentu tidak punya istri, pasti tidak punya anak. Kalau punya istri, tidak punya istri, punya anak itu repot. Tidak punya istri, pasti tidak punya anak. Kalau kau mati, hartamu ini untuk siapa? Saya belum tahu. Kalau kau mati, hartamu ini untuk siapa? Diam dan tidak banyak bicara. Tunduk. Oke, selesai. Ya. Dan engkau kalau sudah percaya Tuhan Yesus, tidak, saya mulai Injil. Kau mati di mana tempatnya? Dia diam. Dia tidak bisa ngomong. Oke, saya pulang ya. Pak, saya undang sama Bapak. Pergi ke villa saya, dekat saja di sini. Ya, Bapak mau apa? Ayo. Atau saya undang sama Bapak pergi ke kebun saya. Itu ratusan, puluhan hektar. Bukan seperti yang lalu saya kasih. Puluhan hektar. Ada macam-macam tanaman. Durian dan lain-lain. Saya undang. Apa? Saya katakan? Tidak. Karena saya
buru mau pulang, mau pergi bawa makanan ke anak-anak panti asuhan dan panti werda. Saya mesti bawa. Oh, ada begitu? Iya. Jadi tidak bisa. Ayo, paksa. Tidak. Lain kali saja kita berbicara. Sudah? Oke. Pada waktu saya pulang, itu keluar itu cuma ibu gembala kurang begitu canggih untuk main video. Ya. Pada waktu saya pulang, apa yang terjadi? Dia jadi tukang parkir. Terus. Loh, supirnya yang begitu sombong, lihat bosnya macam begini. Makanya kita jadi orang tidak boleh sombong. Tuhan kasih malu sama kita nanti. Terus. Kok, tidak usah kok. Jangan nanti terakhir jam. Terus. Singkat cerita, dia jalan. Saya jalan. Ya sudah, saya pulang. Mau pulang ke Surabaya. Ternyata itu rencana Tuhan. Ada orang yang kasih sama saya jeruk 20 kilo dengan sayur-sayur. Dia kasih sama saya, Pak, ini saya sodako. Dia ngomong begini, Pak, ini jeruk, ini semua sayur ketinggalan, Pak. Lu persis tinggal 5 meter, saya sampai harus saya putar masuk pasar. Lu, saya ada di muka, oke Bu, saya putar. Saya masuklah ke dalam. Masuk ke dalam, saya berhenti, loh kok dia di belakang. Bos besar ini ada di belakang. Ya, dia di belakang, loh untuk apa orang ini? Dia turun, Pak, ini semua tanah, ini pasar ini, semua punya saya, dia bilang. Semua ini punya saya. Ini Pak, saya kasih sama Bapak, ada duku yang paling enak. Pak Daniel saya kirimkan kasih sama dia. Wah, dia bilang, hau cek dukunya. Iya Pak Daniel, bagaimana dah enak, saya bilang. Ortu itu, iya Pak, tahu ortu, ora tuku. Devina dapat makan semua kasih habis, iya. Nanti pulang kita bawa juga sebentar. Bukan duku tapi yang lain. Oh haleluya katanya. Nah Bapak Ibu, sesudah itu selesai, saya ambil itu semua, itu dikasih itu ini jeruk semua saya mau di mobil. Saya ambil satu bungkus besar yang dikasih saya 2, saya kasih kepada ibu ini. Bu, ini Bu ya. Loh Pak, iki sing duit tanah iki Pak. Bapak kok bisa kenal sama dia? Wes bogaro. Suatu Allah Tuhan Yesus yang atur. Waduh Pak. Singkat cerita Pak, mampir Pak. Ini villa saya di sini. Ini saya di situ. Oke, saya mampir sebentar aja ya. Tidak usah lama-lama karena saya harus buru. Udah Pak, mampir di situ Bapak Ibu, dari situ mampir. Saya masuk di dalam 4 hektar lebih. Dia tunjukkan semua barang-barang yang ada. Dan dia bilang, saya tidak pernah tinggal di sini. Saya hanya punya saja ini. Tidak pernah tinggal. Dia bawa masuk, lihat tempat sarang burung walet. Itu burung terbang terus. Ini panen, ini tontonan, dia bilang. Kami kirim ke Hong Kong 1 kilo itu 10 juta. Sampai kadang 15 juta. Iya memang uang tidak berseri kalau begini sudah. Tiankong yang kasih saya, maksudnya Allah. Dia yang kasih. Ya wes. Dia bawa turun sama saya, kasih tunjuk yang lain-lain. Ibu Gembala, ayo video. Kalau saya jalan dengan Alex sudah atur. Kalau saya jalan sama Andre, wes ndas. Dia foto sedikit, dia tinggal sudah. Tapi kalau nanti saya tunjuk lagi. Pulang itu dapat penginjilan lagi. Yang langsung video, saya kaget. Ibu Gembala mulai video. Sudah semua selesai. Dia bawa sama saya. Tahu saya hobi mobil. Pak, buka garasi. Ternyata buka garasi. Ini mobil saya belum saya pakai, ada 2 biji. Saya punya mobil ini ada 7 biji. Di Surabaya saya simpan, di villa di atas saya simpan, di Banyuwangi saya simpan, di rumah saya simpan. Ada 7 biji dan hari ini saya beli lagi 2 biji. Berarti uangnya ini tidak berseri ya. Kalau ketemu dengan Bu Retno, waduh Masya Allah. Tidak berseri. Dia bawa semua tadi, Bapak Ibu sudah lihat. Dan sesudah itu saya doakan dia.
Dan saya injili dia. Kau punya harta sekian banyak. Kalau engkau mati, apakah kau bawa ini? Dia diam. Tidak bawa apa. Tidak bawa apa. Dan kau kasih siapa? Ya, tidak tahu. Kalau saya serahkan, saya kejar. Tidak. Kau kasih siapa? Maka itu saya berdoa supaya engkau terima Tuhan Yesus. Yesus mengatakan, akulah jalan dan keselamatan. Tidak ada satu orang pun bisa datang kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 6. Hanya melalui Yesus. Ya, saya doakan kamu. Doa diam-diam. Oke, baik Pak. Kapan kita ketemu lagi? Kita ketemu gini. Singkat cerita, inilah Tuhan pertemukan. Dan saya bisa menginjil kepada dia. Nah inilah Bapak Ibu. Karena apa? Kan tidak mungkin bisa Tuhan izinkan pertemukan ini. Tapi karena Tuhan tahu hati saya. Saya tidak bilang saya sempurna. Tapi Tuhan tahu isi hati saya. Tuhan tahu apa yang tujuan saya. Jadi Tuhan pertemukan. Firman Tuhan mengatakan orang kaya dan miskin itu dipertemukan Tuhan. Jadi kita harus tahu orang kaya dan miskin. Saya tidak bilang saya miskin. Saya miskin dalam dunia, tapi saya miskin kaya di dalam Tuhan. Kalau saya sudah kaya di dalam Tuhan, dunia itu gampang. Tapi di situ ini diizinkan pertemukan Tuhan. Jadi yang saya ngomong seperti apa perikop ini? Ya, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Apakah orang kaya ini yang boleh datang? Belum tentu. Tidak ada satu orang pun bisa datang kepada Bapa. Tapi kalau kita sudah datang kepada Bapa, yang Tuhan minta, 2 Korintus 5 ayat 17. Tinggalkan kehidupan kita yang lama ini. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, Tuhan minta kepada kita, tinggalkan kehidupan kita yang lama. Tapi kalau kita masih di dalam Tuhan, masih ada simpan ini kehidupan yang lama, percuma. Dan kita tahu orang yang masih ada simpan kehidupan yang lama. Apa Bapak Ibu? Bangsa Israel. Kenapa mereka diizinkan di Mesir sana ditekan sampai hidupnya susah, diizinkan dijajah, disuruh kerja paksa. Karena mereka ada di dalam dosa dunia. Mesir itu menceritakan keduniawan. Mesir itu menceritakan dosa. Karena mereka ada itu. Tapi mereka juga bisa berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tuhan tolong aku sudah kuat. Ini orang-orang ini menekan saya. Tuhan kirimkan Musa datang untuk membawa mereka. Dah gampang loh. Untuk keluarkan ini. Ada begitu banyak tantangan-tantangan. Tetapi Allah turun tangan sendiri supaya Musa bisa keluarkan. Tapi kita melihat bangsa Israel sudah melihat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Waktu mereka keluar, semua orang titip emas kepada mereka. Itu mujizat. Tapi juga seperti begitu. Masih kurang percaya. Masih waktu ketemu masalah, pergumulan, bersungut-sungut saja. Nah ini Bapak Ibu. Yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi kalau firman Tuhan di sini siapa? Tuhan siapa Tuhan? Ya. Tuhan siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Kita hanya datang di dunia ini, kita hanya menumpang saja. Bu Retno punya rumah yang Bu Retno tinggal hanya menumpang saja. Kita yang kita ada di sini hanya menumpang saja. Satu saat kemah ini dibuyarkan, semua kita hilang, sudah habis. Kita ini hanya menumpang saja. Tapi dikatakan di sini, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di dalam gunungmu yang kudus? Gunung Horeb. Saya ingat diizinkan waktu saya ke Mesir untuk naik di situ, di atas gunung. Wah, ini gunung yang kudus. Ya, gunung yang kudus kami naik.
pikir jalan kaki zaman dulu, tapi sekarang sudah ada taksi. Taksi itu mobil-mobil Mercy semua kami naik sampai di atas. Siapa yang bisa? Tentu orang yang hati yang benar. Pada waktu itu Tuhan Yesus juga bawa orang ring satunya Tuhan Yesus. Petrus, Yohanes, Yakobus naik ke atas gunung. Tuhan Yesus pada waktu itu berdoa, dia melihat kemuliaan. Musa, Elia ada. Sampai Petrus bilang, Tuhan, lebih baik kami bangunkan rumah di sini. Karena melihat kemuliaan Tuhan, tempat yang kudus. Saya juga sudah pergi ke sana, diizinkan, dan sekarang ada banyak rumah-rumah tempat ibadah yang dibuatkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih, siapa? Nah, kembali lagi firman Tuhan, kita ini, saya dulu, ibu gembala, anak-anak saya, apakah kalian ini ya siap untuk pulang ke sana? Kalau sudah siap, kira-kira kalian masuk apa tidak? Saya sudah berbicara tentang saya, istri anak-anak. Jemaat-jemaat Tuhan juga, apakah kalian ini juga masuk apa tidak? Jangan kalian berpikir, sudah ikut Tuhan Yesus, selamat, selamat, selamat. Tapi yang Tuhan minta kepada kita, siapa? Kita lihat ayatnya yang kedua, yaitu, keluar yang kedua, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, yang tidak menimpa celah kepada tetangganya. Siapa yang hidupnya tidak bercela? Ayo, kita berusaha. Tadi dikatakan engkau mau mengikuti Yesus, engkau harus tinggalkan kehidupan yang lama. Hidup tidak bisa menjadi contoh, hidup tidak bisa menjadi teladan, hidup amburadul. Hidup tidak bisa jadi berkat bagi orang lain. Ya, ini yang Tuhan mau. Lepaskan ini. Tentu berat ya. Untuk kita mau meninggalkan itu berat ya. Ya, dikatakan di sini. Yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Berat ya. Coba kita renungkan. Kalau kita masih ada di dalam kehidupan ini, di dunia kita hidup itu susah. Karena Tuhan tidak berkenan sama kita. Karena hidup kita ini hidup di dalam kekotoran, hidup dalam keduniawian, hidup dalam kedagingan. Firman Tuhan bilang Galatia 5 ayat 19, hidup dalam kedagingan, engkau tidak ada tempat di kerajaan surga. Pak Pendeta, saya tidak peduli, yang penting sekarang saya ini lagi susah. Saya mau bayar ini tidak ada, saya mau bayar ini, padahal saya sudah bekerja setengah mati, kok rasanya hidup begini saja. Saya juga merenungkan, ya, percuma Pak Pendeta. Kita ikut Tuhan, kita lakukan ini, kita lakukan ini. Kita berikan aksi peduli, kok masih kosong terus. Kok hidupnya begini terus. Tuhan bilang itu buang. Kita ikut pelayanan, kita lakukan ini, buktinya seperti ini. Buang hidupmu yang lama. Hidup di dalam ketulusan, hatimu itu ada tulus. Jangan ada tipu muslihat ada di dalam hidup kita. Jangan ada tipu muslihat yang ada dalam hidup kita. Yang ini yang saya mau sampaikan. Karena saat-saat ini berapa banyak ya orang itu mengeluh, susah. Kenapa kok hidup saya kok macam begini ya? Saya setengah mati, saya bekerja, saya dapat hanya begitu saja. Habis dapat makan habis itu susah, rumah tangga saya begini, semua begini, kesehatan saya begini, semua begini. Tolong video satu. Saya juga tidak tahu
tiba-tiba saudara Eng. Ya, tolong kita lihat agak cepat. Ya, ini video 1. Sesudah waktu Jumat pulang malam itu tiba-tiba ada suami istri datang sama saya. Ada suami istri datang sama saya. Saya percaya itu adalah semua seizin Tuhan. Tolong bisa cepat sedikit. Ada suami istri datang kepada saya. Dan pada waktu itu dia datang karena apa? Saya tiba-tiba kepencut, keperucut. Teman saya punya AC diturunkan semua sekian banyak. Dan waktu itu hari Jumat saya bicara kepada Kamis, saya bicara waktu doa pagi. Ayo jemaat, kamu kalau mau ini AC, mau jual, ayo saya kenalkan. Ya, ini AC murah sebab orang saat ini susah. Dia tidak bisa membayar ini, tidak bisa membayar, terpaksa daripada disita dia turunkan semua dia punya barang-barang. Dijualkan semua. Ada 60 biji AC Daikin yang harganya 6.700.000 atau 7 juta saya tidak tahu. Tapi dia jual dengan harga di bawah pasaran. Dan pada waktu itu keperucut saya omong di Zoom pagi, ayo jemaat, kamu dengarin ini ada. Tapi saya melihat kan responnya kan tidak ada. Ya, mana bisa. Tapi Tuhan izinkan kepada saya. Dan waktu itu orang itu kontak saya dan dia datang. Coba sudah videonya, tolong. Bisa ya? Saya sudah bilang tadi persiapan, bisa ya? Tidak bisa ya? Andre bisa tolong. Saya sudah bilang tolong ya, supaya jangan terlambat. Ya. Tapi kita melihat Bapak Ibu, pada waktu itu, tiba-tiba orang itu datang kepada saya. Dan waktu dia datang kepada saya, dia mulai bertanya, dia mulai cerita. Ya, bagaimana Bapak bisa hidup? Bapak jemaatnya berapa banyak? Berapa uang persembahan? Berapa kolektenya? Dan lain-lain. Bapak bisa memberikan makan kepada orang-orang yang susah. Saya saksikan dia, tapi saya saksi bukan saya mau minta uang, tidak. Saya minta doa, tidak. Tapi saya mau memuliakan nama Tuhan. Tapi bagaimana cara? Berapa persembahannya? Berapa ini? Berapa perpuluhannya? Saya ceritakan semua. Dia goyang kepala. Tapi bagaimana Bapak bisa hidup ini? Bagaimana Bapak bisa melakukan? Inilah Tuhan yang tidak pernah dilihat dengan mata, yang tidak pernah dengar dengan telinga, yang tidak pernah ada dalam hati. Tuhan berikan kepada siapa? Yang mengasihi dia. Mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita tinggalkan kehidupan kita yang lama. Itu namanya mengasihi Tuhan. Kita melihat sudah bisa? Ya. Kita tinggalkan. Dan pada waktu itu, waktu saya berbicara kepada dia bingung. Ya, saya doakan. Saya doakan dia. Oke, tutup sudah. Saya doakan dia. Tuhan bawakan orang ini datang. Dari mana Pak Bapak bisa? Dan dia datang. Di situ saya doakan dia. Apa yang terjadi? Dia bisa tutup itu barang-barang semua yang ada. Peng. Saya sudah itu bicara dengan saya. Saya mulai menginjil dengan dia. Dan waktu dia tutup, langsung dia bayar. Saat itu juga dia bayar. Saya mulai menginjil. Saya bilang, kau tanya tadi, dari mana engkau bisa mendapatkan ini? Dukungan, jemaat kan tidak bisa. Tetapi dari mana? Saya bilang, ya ini dari engkau. Loh kok bisa dari saya? Iya, saya bilang. Saya lagi bergumul, saya lagi berdoa sama Tuhan. Tuhan kirimkan engkau, burung gagak. Tahu ceritanya. Pada waktu itu perempuan yang ada di Sarfat, dia lagi kismi, miskin. Ya, dia punya anak kecil. Datang Elia kepada perempuan yang di Sarfat ini. Kau punya apa?
Saya hanya punya minyak dan tepung sedikit. Kasihkan saya. Kasihkan saya. Dan dia bilang, saya kasih sama engkau, saya mati. Saya bikin untuk anak saya dan saya makan, saya juga mati. Tetapi kita melihat, pada waktu itu, saya lakukan apa yang terjadi. Tuhan kirim burung gagak untuk datang, penuhin semua pundi-pundimu. Engkau tahu waktu cerita, Elia, Tuhan suruh pergi ke sungai Kerit. Dia tidak ada apa-apa. Tuhan kirim burung gagak untuk membawa roti makan. Siapa burung gagak? Ya kau ini. Saya bilang, dia tertawa. Ya kau ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah dia tutup semua. Pada waktu dia tutup pulang, saya doakan dia lagi. Waktu saya doakan dia, dia nangis. Suami istri nangis. Datang kalau bisa mau tunjuk kepala sama saya. Saya bilang tidak. Tapi pada waktu dia mau naik mobil, dia buka kap belakang. Ini ada minuman sekian banyak. Bagaimana? Ya, saya bilang kalau kau mau kasih untuk Tuhan tidak apa-apa. Kalau kasih sama saya minum, ya jangan. Nanti gulanya naik lagi, bahaya. Turunkan, bisa ratusan ini, turunkan. Nah, kembali lagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kemarin dia datang lagi sama saya. Malam-malam datang lagi sama saya. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita hidup tanpa bercelah, ya, hidup di dalam kebenaran, Tuhan itu akan kirimkan orang-orang, burung-burung gagak untuk datang menolong kepada kita. Nah, itu yang dikatakan diberkati di dunia dan diberkati di akhirat. Diberkati di dunia dan diberkati di akhirat. Dari mana dibilang, Pak, Bapak seperti begini tapi masih bisa hidup? Ya, maka itu saya kasih tahu kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin berpikir, bagaimana Pak, saya punya penghasilan 1 minggu hanya 200.000 atau 300.000, bagaimana saya bisa hidup? Memang benar 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi Tuhan bilang 1 tambah 1 sama dengan 1. Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Tadi malam saya berdoa, Tuhan hanya ingatkan kepada saya, kamu lihat hidupmu, pada waktu tidur pun aku jaga. Mazmur 127 ayat 2. Pada waktu tidur pun aku jaga. Pada waktu tidur pun aku berkati. Kamu lihat hidupmu. Saya berpikir-pikir, betul juga ya. Tapi ada orang dari pagi sampai malam, keluarkan firman, dari pagi sampai malam dengan susah payah bekerja. Bukan tidak boleh bekerja, tapi dengan susah payah bekerja untuk mendapatkan roti makan ini, ya, dengan susah payah. Tapi orang kalau hidup mengasihi Tuhan, dia pada waktu tidur pun Tuhan buka jalan. Bahkan Tuhan menemukan dengan orang-orang yang lain-lain semuanya. Bapak Ibu tahu, saya diizinkan itu AC. Waktu dia ngomong, saat itu juga saya atur jual kurang lebih hampir 20 biji. Saudara Alex ambil 2, kamu modal. Tapi kalau saya kepada yang lain kan tidak, kamu modal. Hampir 20 biji. Dan besok ada yang menambahkan lagi, jadi 25 biji tak ambil KP semua. Maka itu Bapak Ibu lihat di belakang, AC kita belakang, Daikin semua. Dikerit di belakang, di pastori, ganti semua. Dari mana? Nah, ini loh Bapak Ibu yang saya mau ngomong kepada jemaat Tuhan. Pak, dari mana Pak? Ya, saya ini kerjanya hasilnya sekian. Dari mana Pak? Dari mana? Ya memang kalau Bapak Ibu mengatakan dari mana dan dari mana, betul itu susah. Benar, kita kerja kita dapat upah. Nanti sebentar Bapak Ibu punya uang persembahan, saya kasih kepada dapur. Ada dapur satu yang dapat 350.000, ada satu dapur yang dapat 200.000. 550.000, pasti masih kurang.
Tapi saya harus tambah. Ya. Dari mana? Tapi yang sekarang yang saya mau berbicara kepada Bapak Ibu, mari. Tuhan tidak minta yang lain. Uripmu genakan. Ya. Di luar sekarang itu sudah banyak sekali orang-orang yang jahat-jahat. Di luar itu sudah banyak sekali orang-orang yang bangkrut. Di luar itu sudah banyak orang-orang yang stres. Kemarin kami di grup sekolah, ada orang yang memasukkan firman dan lain-lain. Waktu sudah memasukkan, yang ada di dalam, ngapain kok kasih masuk terus kayak gitu, dia tolak. Dan orang itu hubungi kepada pemimpin grupnya. Ya opo gini, pemimpin grup bilang apa? Wes talah, sing waras itu menango. Zaman sekarang ini orang-orang ini teman sekolah kita wes tuwe kape lagi stres, tidak ada kerja, anak-anaknya banyak berantakan, semua pada stres. Tapi saya percaya diizinkan Tuhan dengan kesusahan-kesusahan yang itu Tuhan minta supaya kita datang di bawah kaki Tuhan. Maksudnya apa? Berdoa kepada Dia. Tetapi yang kita minta doa orang benar. Kita harus benarkan dulu. Mohon maaf. Tadi waktu saya bilang ulang tahun. Tapi karena Tuhan sayang kepada Eksan. Tuhan bilang dia tidak mau maju. Dia malu. Dia bukan tidak mau didoakan. Dia malu. Ya. Dia malu. Engkau sebagai gembala. Engkau sebagai mentor. Omong sama dia, ayo kau kuatkan dan kau berdoa, kau tunduk di sini. Jadi saya ikut apa Tuhan suruh. Dia malu. Karena apa? Ada istri, ada anak-anak. Dengan susah payah dia sudah sekolahkan. Saya kan tahu. Semua pergumulan pada waktu dia lempar semua sama saya. Dan bisa kasih sekolah. Selesai. Jadi kwabo seperti begitu. Ya sudah. Kau datang sama Tuhan. Tidak boleh kau jalan dengan jalan dunia yang lain. Maka itu ada jemaat Tuhan bilang, engkau harus ada di rumah Tuhan. Jangan kau lari. Kalau kau lari hancur kau. Karena ada pertolongan Tuhan. Maka itu kalau tadi saya panggil mama mertua, panggil Ani, panggil Cinyo naik ke atas. Dan Tuhan izinkan suruh mamanya peluk sama dia. Dapat kekuatan. Suruh peluk sama Ani, dapat kekuatan. Sudah percaya. Tuhan kita Yesus Kristus, dia sanggup. Yang tidak mungkin, mana mungkin dia seperti ini, mana mungkin dia seperti ini. Kalau Tuhan mau hanya menjamah toh. Saudara Ale kemarin ngomong sama saya, Om, itu mobil F8 yang Land Cruiser sebentar lagi pindah di gereja katanya. Dia ngomong sebentar lagi pindah di gereja. Saya bilang dalam hati, saya bilang amin. Tetapi dalam hati saya tidak kepingin itu. Kami di sini ada banyak kendaraan juga kami tidak pakai. Ya untuk apa? Tetapi kalau Tuhan kasih, secara manusia Tuhan tahu kebutuhan kita. Mungkin kita berkata tidak mungkin. Mungkin itu bagi Tuhan. Maka itu saya dorong jemaat Tuhan. Sebentar kita akan makan dan minum tubuh darah Yesus. Dikatakan di sini, yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, maka itu kita jadi orang yang adil. Firman Tuhan mengatakan orang yang tidak adil tidak ada tempat di kerajaan surga. Maka itu Tuhan itu punya tujuan itu seterusnya di tempat kekal. Karena itu kekal. Kalau di dunia ini sementara. Tuhan ajarkan kepada kita itu harus adil. Saya harus adil. Istri, anak-anak saya harus adil. Nanti pulang bawa itu ada hadiah. Adil ampawan. Semua rata-rata. Tuhan kasih itu berkat.
Saya pikir, kemana Tuhan? Kemana Tuhan? Tuhan bilang, kau bagi udah jemaat. Karena habis itu mereka libur. Ya. Saya sudah bilang Agus, bungkus semua, sebentar kasih. Setiap keluarga kasih. Ya memang tidak ada artinya. Kalau berupa apel Fuji dikasih, tidak ada artinya. Tetapi itu pemberian daripada Tuhan. Kalau kita punya iman, kalau kita punya iman, kita jalankan, kita dapat ini dari Tuhan, kita lakukan dan kita merenungkan, Tuhan, saya kapan Engkau berkati dan jadi berkat. Maka itu saya senantiasa tekan kepada jemaat, kita jangan punya karunia begini. Kita harus punya karunia begini. Harus punya karunia begini. Kalau kita punya karunia begini, sampai 20 tahun tetap begini. Sampai 30 tahun tetap begini. Karena karunianya begini. Berusaha minta sama Tuhan karunia begini. Kalau kita sudah mempunyai karunia begini, Tuhan itu pasti kirim terus. Sebab apa? Anak saya ini kan suka begini, suka ini. Tetapi kalau seumpama saya tidak kasih sama dia, dia mau kasih dari mana? Itu buah-buahan. Teman saya ngomong, Pak, minggu depan saya hanya libur tanggal 10. Kapan saya kirim lagi buah? Loh, saya pikir kalau saya tahan ini mau jadi apa? Ya, sampai jeruk itu banyak. Orang sodako dari pajak sana kasih. Ibu gembala bilang, kenapa kau tidak kirim ke panti? Ini nanti jadi busuk. Berlimpah-limpah. Kenapa kau tidak kasih ini jadi busuk? Sebentar jemaat ada yang kepingin jeruk, pergi ambil sana. Ya, ambil sana. Jangan bilang, Pak, ini dari Tuhan. Karena apa? Kita hidup di dalam kebenaran. Di dunia Tuhan memberkati, di akhirat Tuhan memberkati. Dan dia katakan di sini, yang melakukan apa yang adil, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Maka itu kita jadi hamba-hamba Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Harus menyampaikan dari lubuk hati yang terdalam dan punya beban. Sampaikan kebenaran. Karena di dalam firman Tuhan 2 Timotius 4 ayatnya ketiga 4, banyak sekarang akhir zaman ini orang sudah tidak suka dengar kebenaran lagi. Mereka suka dongeng-dongeng, cerita-cerita. Kita harus sampaikan kebenaran. Kebenaran untuk mentobatkan kita. Karena hanya satu, kita bisa bertobat ini karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Mohon maaf Bapak Ibu, Tuhan taruh di dalam hati saya. Nerawang ke dalam kehidupan Bapak Ibu. Tuhan taruh. Kamu lihat dia begini, kamu lihat dia begini, ini begini. Engkau kan sudah tegur sama dia, dia cuek-cuek, dia masa bodoh. Kamu lihat ini, kamu lihat ini. Dia begini. Kau kan sudah omong dia, tapi dia masa bodoh, dia keras kepala. Kamu lihat ini. Aduh Tuhan, nolongso Tuhan. Kadang kita dengar, pada enak khotbah Bapak. Kok omongnya dosa terus. Ya. Ini tambah hari bukan tambah baik. Tambah baik. Tambah hari ini tambah susah. Tambah hari tambah susah. Orang cari uang itu sekarang susah. Orang hidup itu susah. Di luar itu jahat banyak. Di luar itu jahat banyak. Kenapa? Mereka tidak mampu menghadapi hidup ini. Seperti apa yang dikatakan teman sekolah. Pak, mereka ini punya rumah tangga sudah ada karuan Pak. Usaha dikerja tidak ada gawean Pak. Segala semua jadi stres Pak. Jadi kita yang waras itu menengok. Mereka cari kerja sekarang sudah susah. Tapi percaya, kalau kita ada di dalam perlindungan Tuhan, Tuhan bilang akulah jalan. Tuhan buka.
orang yang saya doa kemarin, dia datang lagi. Pak, aku bingung Pak sama Bapak. Kami datang lagi Pak. Ya, kami datang lagi. Bapak tidak bekerja, tapi Bapak bisa lakukan seperti ini. Bapak cerita berjemaat seperti ini, ya, dan tidak bisa mendukung full, tapi Bapak bisa eksis. Kenapa? Saya berusaha, hidup saya dikasihi Tuhan. Saya berusaha, hidup saya ini mengasihi Tuhan. Saya berusaha supaya Tuhan sayang kepada saya. Tadi Ibu Andreas masuk. Saya bilang, Bu, kalau Ibu punya anak baik, Ibu sayang enggak? Sayang Pak, tidak diminta tak kasih. Tapi kalau anak saya daplek, bebal, tidak bisa diomongi mau kasih, wes kudu tak patah dia punya leher. Seperti Bapak rencana sekarang ini lagi piara Doro. Kalau sudah besar Doronya, sudah ada anak, lehernya diputar, keok, digoreng jadi burung dara. Tak patah sama saya. Ibu Andreas yang ngomong. Saya bilang, tapi Tuhan Yesus baik ya. Yesus itu baik. Yesus itu baik. Dia senantiasa berdiri di depan. Ayo kau buka aku masuk. Kau buka aku masuk. Tapi ini loh, kekerasan hati ini loh, kedagingan ini tidak bisa terima. Kekerasan hati ini loh, kedagingan ini yang tidak bisa terima. Tadi malam saya berbicara dengan seseorang, dia telepon sama saya, Bapak Gembala. Saya melihat pelayanan Bapak Gembala luar biasa ya. Hujan-hujan Bapak jalankan terus ya. Saya hitung-hitung sudah tahunan. Saya ikut terus pelayanan Bapak. Dan saya tahu itu panti-panti. Waduh, saya tidak bisa berbuat apa-apa ya. Saya pikir dia telepon sama saya mau ikut ini. Saya tidak bisa berbuat apa-apa ya. Pak Gembala, tolong doakan untuk saya. Saya punya tanah di Gresik ada 10 hektar. Kalau saya bisa jual itu, Pak, tolong Pak. Saya punya tanah di sini ada. Saya punya aset ini, mau tak jual semua. Tidak ada gunanya Pak Gembala. Saya pikir saya simpan harta dunia ini. Saya sebentar lagi sudah mau mati. Tidak ada gunanya. Barusan saya ambil kue bagus banyak sama Tiffany, dia bilang. Bapak punya jemaat. Saya melihat dia guru sekolah minggu. Ya, dia sering berbicara. Saya lihat bagus Pak, verpackingnya bagus segala. Saya ambil banyak. Betul Tiffany, ada ambil banyak barusan? Ya, ya. Tadi malam dia berbicara. Saya ambil banyak. Tolong Pak doakan. Saya doakan. Yang paling penting dia bilang, saya percaya hanya Tuhan yang bisa tolong sama saya. Saya punya aset-aset begitu banyak, saya harus jual Pak. Kalau saya sudah jual, ya sudah, kita sama-sama melayani. Mari kita berdoa, saya bilang. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya dah tahu, tiba-tiba orang ini menghubungi saya. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada tambah-tambah firman Tuhan yang dikatakan, sampaikan kebenaran dengan hati yang tulus. Menginginkan supaya anak-anak kita, mereka bisa berubah. Yang bisa berubah hanya satu kebenaran. Yang ketiga, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Itu juga dosa. Orang kalau suka memfitnah orang, itu juga dosa. Pasti fitnah itu bukan dengan tangan. Fitnah ini bukan dengan, fitnah itu dengan lidah. Yang menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Kau tahu ya, ini. Kau tahu ini. Itu orang kalau seperti begitu pasti mati, tidak ada tempat di kerajaan surga. Karena perikop di sini, siapa yang bisa datang ke rumah Bapa? Kalau kehidupan di dalam dunia ini suka memfitnah orang, tidak bisa. Apalagi yang dia fitnah itu hamba Tuhan. Padahal firman Tuhan bilang, jangan engkau mengusik orang yang diurapi. Ya.
Jangan berbuat jahat kepada nabi-nabi. Tapi Tuhan pesan kepada kita, ya, supaya kita jadi jemaat. Jangan suka fitnah-fitnah. Ya dikatakan ya, tidak dikatakan tidak. Kita tidak boleh. Bapak Ibu, ini adalah satu ajaran firman Tuhan yang harus kita belajar. Sebab banyak orang itu, ya, tidak peduli siapa. Kadang kita bisa ngomong-ngomong, kita bisa lihat, oh orang ini kok suka fitnah ya, orang ini kok suka ini. Kita bisa tangkap, oh dia fitnah ini. Tahu. Tapi kalau kita ngomong, kok fitnah, pasti tukaran. Ya, tetapi inilah kebenaran firman. Saya percaya, kalau kita dengar ini, kita sebelum makan dan minum, kita tahu, oh aku ini suka fitnah, wis aku bertobat. Seperti saya dulu. Waktu saya dengar firman Tuhan tentang rokok, dan saat itu saya menangis, saya bertobat. Pulang tak buang sama saya, gak mau lagi. Coba saya masih jalan terus itu rokok, gak tahu saya jadi apa sekarang. Tolong saya masih jalan dalam kehidupannya, saya gak tahu jadi apa. Tapi di sini melihat berapa banyak anak-anak Tuhan, ya, masih dipakai mulutnya dengan lidahnya untuk memfitnah orang. Kalau fitnah itu benar, ya itu oke. Tapi engkau datang berbicara, bukan engkau sebarkan kemana-mana untuk menghancurkan. Jangan, tidak boleh. Ini kan ajaran. Raja Daud orang yang sudah dipilih sama Tuhan. Dia ngomong, yang suka menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpa celah kepada tetangganya. Kita tidak boleh berbuat jahat kepada temannya. Kita tidak boleh berbuat jahat. Tidak boleh. Coba jahat itu keluarkan. Ya. Jangan ada itu hati yang jahat. Tidak boleh. Saya bersyukur istri saya. Saya bersyukur. Maka itu saya berdoa turun kepada anak-anak. Turun kepada anak-anak saya. Ya, memang itu mbok itu penting sekali. Sebab anak itu 9 bulan 10 hari di dalam perut. Darah itu ada di situ jadi satu semua. Jadi orang bilang bebek itu kalau lihat pertama 70 dari mamanya, 30 dari bapaknya. Ya, kalau 30 dari maka itu hanya satu. Kalau mamanya sudah benar, dia keluarkan anaknya itu bagus. Tapi bagaimana Pak kalau kita ketemu mamanya model macam, ya sudah minta sama Tuhan. Ini di depan ini ada cawan, darah Yesus yang menyucikan. Maka itu habis selesai, darahmu Yesus sucikan daku. Kita harus percaya. Sebab sekarang ini Bapak Ibu, di luar ini banyak sekali satu sama lain hantam-hantaman, satu sama lain saling menjatuhkan, satu sama lain saling memfitnah, satu sama lain. Tapi kita yang waras, kita diam saja. Kita diam saja. Mau sampai di mana? Sebab apa yang kau tabur, engkau akan tuai. Ingat waktu kita tuai itu udah enak loh. Waktu kita tuai itu udah enak. Seperti kasih riba orang 5%, 10%. Dia enak waktu dia dapat. Dia kasih peng. Tapi dia tuai. Gak enak loh. Ini orang saya kenal baik. Dia tuai. Dan akhirnya saya tanya kepada keluarga-keluarganya. Bagaimana dia? Mati mengenaskan. Mengenaskan. Di sini kalau ada orang yang suka kasih merente uang dengan bunga tinggi-tinggi, bertobat. Kemarin yang saya datang lagi, saya tanya kepada mereka suami istri. Waktu saya berbicara tentang riba, waktu istrinya baca, saya bilang besok saya khotbah ini. Kau punya suami bagaimana? Dia bilang suami saya tidak mau. Ya sudah kau pakai. Cuma repot dia bilang. Kita kasih tanpa bunga. Tapi kalau kita susah, kita minta sama mereka, mereka hitung bunga sama kita. Ini yang repot. Sudahlah saya bilang.
Itu dengan siapa? Dengan saudara. Dengan saudara. Saudara susah datang kepada kita, suami saya bilang wes pakai ini. Padahal suami saya ini masih pakai uang bank. Wes pakai ini. Tapi waktu kita butuh, waktu itu suami saya lagi operasi di rumah sakit, ada di Penang, butuhkan uang banyak. Kita tidak berani omong sama suami saya, uang ini habis. Jadi kita jadi istri langsung telepon kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya ngomong apa? Kamu kan punya mobil, kenapa tidak jual? Uang kita sekarang ada di Penang, uang ini habis. Tapi kalau mereka minta sama kita, kita kasih. Tapi kalau si umpama kita omong, dia bilang kau punya mobil, kenapa tidak jual? Saya bilang sudah, saya diam, saya angkat telepon, saya bicara sama saudara saya. Saudara saya langsung mana rekening, langsung dikirim uang. Saat itu juga dia kirim. Saya bilang kamu tidak boleh musuh ya dengan saudara daripada saudaramu, semua suamimu. Tidak boleh ya kamu musuh. Ya, kamu ingat. Cuma sakit Pak. Ya sudah, saya bilang itu salib untuk engkau. Karena dia tidak mengerti firman. Dia dari agama FX. Ya. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ayo, Tuhan pesankan kepada kita. Kita mau hidup ini supaya hidup menyenangkan hati Tuhan. Pulang baca ini firman Tuhan. Pulang renungkan firman Tuhan ini. Pulang arti-artikan. Berdoa dulu biar Roh Kudus. Dan minta Tuhan sendiri yang merubah kita. Ini saja. Tapi kalau kita masih tetap pertahankan hidup kita dengan gengsi, sekali lagi, tetapi kalau kita masih tetap pertahankan hidup kita dengan gengsi, masih lakukan dengan kehidupan itu, kalian akan susah. Saya bersyukur, saya sudah bertobat, saya sudah tidak mau lagi gengsi-gengsian. Tidak ada lagi sudah. Bagaimana yang saya bisa berbuat baik? Bagaimana yang saya bisa berbuat baik? Saya berusaha. Setiap hari saya harus berbuat baik. Ya, saya rasa sekian. Pemusik singar sebentar, pelayan-pelayan yang akan melayani perjamuan kudus. Ingat, kita melayani. Kalau ada hati yang belum benar, jangan kita layani. Kalau kita layani, kita tipu.